Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya percaya damai Kristus akan terus menyertai dan memberkati kita semua. Dan merupakan suatu sukacita kalau kita boleh bersama di saat ini hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat dan pengetahuan, nyatakanlah hikmat pengetahuan di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya saat kami belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, kami mengerti, kami diubahkan, dan kami mau hidup seturut sekehendak firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Kami siap bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi mau memberlakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita adalah dari kitab Pengkhotbah pasal 4, ayatnya yang ke-17 sampai pasal 5 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang ke-6. Di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya saat ini. Ada satu kisah yang berlangsung di Amerika ketika seorang pengembara tiba di tepi sungai Mississippi dan ia tidak menemukan jembatan di sana. Karena situasi pada saat itu sedang turun kabut dan salju yang luar biasa. Untunglah ketika ia ada di sungai Mississippi saat musim dingin itu, maka sebagian besar permukaan dari air sungai itu menjadi beku. Namun pengembara itu ragu-ragu untuk melintasinya karena ia tidak tahu ketebalan lapisan es itu yang akan ia lalui. Akhirnya dengan sangat berhati-hati ia merangkak di atasnya sampai ke bagian tengah. Saat ia merangkak perlahan-lahan dan sudah berada di bagian tengah sungai, saat itulah ia mendengar suara nyanyian di belakangnya. Dengan hati-hati ia menoleh, dan ternyata dari tepi sungai yang berkabut muncul pengembara lain. Dia mengendarai seekor kuda dengan keretanya yang berisi penuh muatan. Kedua orang itu melintasi lapisan es yang sama, namun sampai ke seberang dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Karena pengembara yang pertama meragukan ketebalan dan kekuatan lapisan es itu. Sedangkan pengembara yang lain yang muncul kemudian, dia sangat mengenali bagian yang ia
lalui. Saudara-saudaraku yang diberkati Allah, hidup adalah sebuah perjalanan dan olehnya maka kita harus memperhatikan serta menjaga setiap langkah-langkah dalam perjalanan itu. Sambil memperhatikan dan menjaga langkah itu maka tentu harus tetap fokus kepada tujuan dari setiap perjalanan yang ditempuh, agar kita dapat mengetahui dan memahami jalan yang ditempuh oleh kaki-kaki kita supaya tidak keliru dan salah. Demikian pula dengan perjalanan kehidupan orang percaya yang beriman kepada Allah. Ia harus menjaga setiap langkahnya dan tetap fokus kepada tujuan yang benar menurut kehendak Allah, dan bukan berdasarkan keinginan hatinya sendiri yang dapat membuat ia mungkin tetap adalah dalam langkah perjalanan yang terlihat dan dipandang baik, tapi sebenarnya tidak benar dalam tujuan imannya. Olehnya, tentu dalam setiap perjalanan kehidupan beriman, saya dan saudara-saudara tentu tidak akan pernah berjalan sendiri tanpa Allah. Untuk itu, saudara-saudara, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca dengan tema takutlah akan Allah. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah, bagaimanakah sikap hidup yang takut akan Allah itu menurut pembacaan kita saat ini? Dan mengapa kita harus hidup takut akan Allah? Mari bersama kita melihat latar belakang kitab pengkhotbah yang hampir sebagian besar berbicara tentang kesia-siaan. Ibraninya Hevel, yang juga dapat diartikan sebagai uap atau asap. Kata ini muncul sebanyak 38 kali. Penulis kitab hikmat ini hendak mengatakan bahwa kesia-siaan Hevel ini adalah kehidupan itu sementara. Kehidupan itu sekilas, seperti asap, seperti uap yang nampak hanya sementara. Karena ketika angin meniupnya, ia tidak akan ada lagi. Tapi juga kesia-siaan atau Hevel di sini adalah kehidupan itu juga adalah teka-teki, seperti asap yang terlihat padat, tetapi ketika kita menangkap atau mencoba menggenggamnya, tidak ada apa-apa di sana. Kosong, hampa, dan sirna. Hal ini sama seperti kehidupan yang terlihat manis dan indah, tapi saat kita menikmatinya, semua nampak hanya sementara, tidak stabil. Sama seperti menjaring angin, toh semua yang indah itu pun akan lenyap, dan kita tidak akan pernah benar-benar memilikinya. Tapi saudaraku, kemudian jika semuanya Hevel, apakah kemudian kita masih bodoh? Apakah kita masa bodoh dan acuh tak acuh? Toh semuanya sia-sia, akan hilang lenyap. Tentu saja sebagai orang benar, inilah yang kemudian menjadi pesan penulis bagi kita, bahwa dalam kehevelan inilah maka kita harus takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah 8 ayat 9 dan juga pasal 12 ayat yang ke-13. Dalam kesia-siaan ini, maka manusia, orang percaya, jangan sampai kemudian akhirnya juga akan mati sia-sia karena ia hidup tidak benar. Untuk itu melalui bacaan saat ini maka kita diingatkan bagaimana hidup berhikmat. Mulai dari ayat pertama bacaan, yaitu ayat ke-17 yang mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jagalah langkahmu, samar regel. Jagalah kaki-kakimu, langkah-langkahmu, jagalah perjalananmu. Perjalanan langkah kaki ini harus dijaga, atau dapat dibahasakan harus jelas tujuannya, harus kekeh atau membulatkan hati, harus fokus ketika berjalan, pergi atau datang, halak. Di sini kita melihat bahwa perjalanan langkah orang benar jangan sampai tersandung dalam tujuannya.
Karena sang penulis melanjutkan dengan ungkapan menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kita melihat di sini ada persoalan orang benar yang datang ke dalam persekutuan. Bahwa langkah mereka benar karena pergi ke rumah Tuhan, tapi kemudian tujuan mereka dalam rumahnya itu salah besar. Adam Clarke dalam terjemahan tafsirannya mengatakan, mereka memberikan korban untuk dosa mereka dan tidak berpaling dari perbuatan jahat mereka. Orang benar salah menginterpretasi, mengartikan kehidupan persekutuan yang hanya terfokus pada ritualnya saja, supaya mereka merasa diri akrab, bergaul karib dengan Allah karena mempersembahkan korban. Tetapi ini juga bisa berarti orang-orang yang beribadah tetapi hanya sekedar saja sebagai suatu kebiasaan, karena itu dilakukan dengan santai. Sama dengan orang di sini yang penting so ibadah, menyanyi, mengaku dosa, baca firman, dengar firman, kasih persembahan, kau terima berkat. Sehingga tak jarang apa yang dilakukan dalam ibadah itu tidak memberikan dampak yang sangat signifikan, yang sangat penting, yang sangat berarti. Tidak memberikan dampak yang konkret, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mempersembahkan korban akhirnya di sini supaya mereka diampuni, tapi pada kenyataannya mereka tetap hidup dalam dosa. Serta makna mempersembahkan korban ini kemudian bergeser kepada suatu konsep kepentingan untuk menunjukkan siapa mereka dalam hidup beriman dan bukan siapa Allah yang memberi berkat. Untuk itu dengan jelas penulis mengingatkan bahwa menghampiri untuk mendengar, karob sama dalam terjemahan Ibrani, mendekat untuk mendengar, itu jauh lebih baik. Apa maksudnya? Yaitu mau fokus beribadah dengan sungguh dan mau diajar dalam kebenaran yang sejati. Bahwa ibadah yang mendengar itu juga adalah satu tindakan nyata dengan memulai dengan langkah-langkah yang benar ke rumah Allah dan melakukan dengan benar apa yang didengarkan, sehingga tidak salah dalam mempersembahkan korban serta tidak salah mengucapkan segala sesuatu yang dapat berujung kepada dosa. Sehingga di ayat kedua sampai ketiga penulis mengingatkan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Al-bahal al-peh, janganlah gegabah dengan mulutmu. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan, berpikirlah sebelum bicara. Hal ini diingatkan karena seringkali banyak orang gegabah, ceroboh, terburu-buru dalam mengucapkan segala sesuatu. Apa yang diperkatakan seringkali tidaklah dipikirkan terlebih dahulu. Penulis mengingatkan berhati-hatilah, apalagi ketika ucapan kita itu ditujukan kepada Allah. Olehnya penulis melanjutkan, dengan biarlah perkataanmu sedikit. Terjemahan Ibraninya dafar me'at. Hal ini tentu untuk menghindari perkataan-perkataan bodoh yang bisa saja muncul diungkapkan seseorang. Karena sebagaimana mimpi terjadi karena berbagai macam kesibukan, demikian pula lah percakapan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kita melihat di sini, penulis menganalogikan, menyamakan percakapan bodoh dengan mimpi karena memang banyak orang yang bermimpi. Mimpi sebagai bunga tidur itu dikarenakan apa yang ia pikirkan dan terbawa di alam bawah sadarnya ketika tidur. Dan ini kadang-kadang bodoh dan lucu. Karena seringkali kita bermimpi kawin, kita bermimpi menikah, kita juga seringkali bermimpi mendapatkan nomor. Tapi setelah kita memasangnya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mimpi menikah, ketika kita bangun, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak terjadi, alias hampa dan kosong. Sehingga di sini dengan jelas ingatkan berhati-hati dari setiap percakapan, perkataan kita kepada Allah. Karena saudaraku di ayat 34 menjadi jelas bagi kita, karena tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya bagaimana resiko, dampak yang akan kita terima jika sesuatu perkataan, percakapan dari mulut itu tidak kita pikirkan sehingga menjadi sebuah janji, nasar, neder, dari kata nadar dalam terjemahan Ibrani, yaitu suatu kehendak untuk melakukan suatu tindakan atau menjauhkan diri dari suatu tindakan. Jika seseorang telah bernasar dengan mulutnya, maka itu menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan. Keterlambatan membayar melakukan, maka itu dianggap sebagai suatu dosa yang berat. Kita bisa membandingkannya dalam Ulangan pasal 23 ayat 22 sampai 24.
Sehingga tidaklah mengherankan ketika penulis dengan bijaksana sebagai seorang guru yang baik mengingatkan, hati-hatilah. Sebab jika itu telah terucap dan kemudian menjadi janji iman, maka itu harus ditepati. Ayat yang ketiga. Karena lebih baik kita tidak bernasar daripada bernasar kemudian tidak menepatinya, di ayat yang keempat. Sekali lagi penulis mengingatkan kita semua, terutama di ayat terakhir bacaan kita, ayat 5-6, agar menjaga mulut kita. Ayat 5 mengatakan, janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa. Harafianya, menurut Emmanuel Garrett Singgi, dalam tafsirannya mengatakan, janganlah memberi mulutmu membawa hukuman atas dagingmu. Karena ini dapat membuat Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu. Dosa apakah yang dimaksudkan di sini? Tentu saja ketika mengaitkan dengan perkataan, berarti itu adalah nasar yang diucapkan. Olehnya maka Allah bereaksi, ia menjadi murka. Dalam terjemahan Ibraninya, ikesop, dari kata katsaf, amarah. Dan amarah Allah ini dapat menyebabkan pengerusakan atau kehancuran. Terjemahan Ibraninya wehibel, dari kata hafal, terhadap pekerjaan tangan seseorang, ma'asehyat. Pekerjaan tangan di sini adalah usaha dan jeripaya manusia, bisa dikacaukan Tuhan, atau dengan kata lain gagal dalam setiap usaha dan jeripaya kita karena tidak menepati nasar atau janji itu. Pertanyaannya saudara, bagaimana Allah sampai demikian murka sehingga menghancurkan segala jeripaya kita, kejam ke Allah? Mari kita melihat teks dan langsung melihat suatu kalimat di sana yang berkata, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Kata hilaf, syegagah, adalah tidak sengaja atau lupa. Allah marah ketika seseorang pura-pura lupa, pura-pura tidak sengaja melakukan sesuatu yang telah dinasarkan untuk diberikan ataupun dilakukan. Karena itu penulis menutup bagian tulisannya dalam bacaan kita saat ini dengan ungkapan, sebagaimana mimpi banyak, demikianlah perkataan sia-sia banyak. Ini untuk mengingatkan bagaimana kita harus mengendalikan hidup kita dan terus hidup fokus kepada Allah dalam langkah-langkah hidup kita, dengan terus hidup takut akan Allah. Saudara-saudaraku yang mengasihi Allah, dengan apa yang kita bahas melalui perenungan ini, maka kita semua terajak untuk hidup pertama, untuk terus menjaga langkah hidup sebagai orang percaya agar tetap benar dalam kebenarannya Allah. Ini akan nyata dalam setiap kehidupan ibadah yang sungguh dan sejati. Bahwa ibadah bukan hanya sekedar formalitas, ritual, kultus yang terlihat atau dilihat oleh orang lain. Seperti rajin beribadah, termasuk hebat dalam memimpin ibadah, juga pemberian korban persembahan yang luar biasa secara kuantitas, tapi kemudian dalam aspek hidup ibadah yang lain, yaitu segala tindakan kita termasuk ucapan kita, tidaklah seperti yang lazim kita tunjukkan di dalam ibadah secara ritual. Ini akan menjadi sama seperti yang diingatkan oleh penulis, bahwa yang ditekankan adalah bagaimana kita menghampiri untuk mendengar. Mendengar di sini adalah belajar tentang Allah dan kebenarannya. Dan karenanya kita hidup di dalam kebenaran itu di berbagai aspek kehidupan kita. Jangan kita rajin beribadah tapi kemudian segala kejahatan masih kita praktekkan dalam segala aspek hidup. Rajin ibadah marmulu pancar gas, kanal pot bocor. Rajin ibadah tapi pangbahugel. Rajin ibadah gampang naik darah. Rajin ibadah pang. Banyak sekali yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam persekutuan ibadah. Kita diingatkan dengan sebuah lagu di dalam PKJ yang mengatakan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Allah, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Allah. Kedua, hidup takut akan Allah terlihat juga ketika kita mempersembahkan korban. Maka janganlah itu menjadi alat kita untuk kemudian membujuk Allah. Membujuk Allah.
agar ia menjawab doa-doa kita. Janganlah itu pula untuk membuat kita seolah-olah berdamai dengan Allah dan menutupi segala kejahatan dosa yang kita lakukan. Janganlah pula apa yang kita persembahkan mempunyai niat atau tujuan yang salah hanya untuk mencari panggung popularitas diri kita di hadapan manusia. Jangan memberi hanya untuk pamer. Hal yang ketiga, takutlah akan Allah adalah saat kita menjaga mulut kita sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Pikirkanlah setiap perkataan yang kita pikirkan. Pikirkanlah setiap perkataan yang kita perkatakan kepada orang lain, terlebih kepada Allah. Lebih baik sedikit bicara akan tetapi ada yang kita lakukan, daripada banyak bicara dan sama sekali tidak ada yang kita kerjakan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah setiap orang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata, dan bukan sebaliknya. Mulu laju jawab pigi, marbadengar plang, deng seringkali tekeng pongo. Berhati-hatilah agar kita tidak berdosa dengan mulut kita. Hal yang keempat, sehubungan dengan perkataan itu, maka diingatkan bagi kita semua bahwa kehidupan yang takut akan Allah adalah kehidupan yang tidak sembarang berjanji, tidak sembarang mengucapkan nasar kepada Allah. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar kemudian tidak menepatinya. Sehubungan dengan hal ini, kita mendapati banyak orang yang seringkali bernasar berjanji kepada Allah saat mereka ada dalam situasi hidup yang sulit, susah, sakit, dengan segala macam janji nasar mereka. Tapi setelah mereka dipulihkan, disehatkan, disembuhkan, menjadi lupa akan semua yang diucapkan, dijanjikan, dan dinasarkan kepada Allah. Hal ini memang seringkali terjadi karena kita sering melatihnya dengan janji-janji palsu dalam kehidupan setiap hari. Janji mengganti utang, janji untuk sebuah kedudukan, janji untuk sebuah usaha pekerjaan, janji untuk sebuah perubahan-perubahan dalam hidup, dan janji-janji lainnya. Seringkali saudara-saudara sampai sudah melewati 7 purnama, mendaki gunung, lewati lembah, tidak pernah terrealisasi. Bahkan yang mengerikan terkadang, janji nasar itu diucapkan melalui mimbar-mimbar pelayanan. Mimbar-mimbar pelayanan gereja. Pokoknya nanti kalau ini dan itu pasti anu dan ano. Mar tetap nihil. Som. Janji kosong melompong. Sama seperti lagunya Om Bob Tutupoli. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Olehnya saudaraku, hal terbaik adalah tidak berjanji manis, karena dosa akibatnya pasti tidak manis. Kelima, jika apa yang kita janjikan tidak dilakukan, itu akan berakibat buruk pada diri kita. Bagian terakhir firman Allah mengingatkan kita semua kalau janji ini kita anggap sebagai suatu kehilafan, sesuatu yang tidak sengaja dan membuat kita lupa untuk menepatinya, maka ada resiko yang akan kita terima, yakni amarah Allah. Di sini kita akan melihat bagaimana ada faktor-faktor yang akan membuat kita gagal, walaupun kita telah berjerih lelah dan bersusah payah, karena kita tidak menepati apa yang kita janjikan buat Allah. Olehnya saudara-saudara, kita diajak untuk sekali lagi berhati-hati dalam setiap ucapan kita. Tetapi takutlah akan Allah. Hidup takut akan Allah membawa kita memiliki hikmatnya, hikmat Tuhan, untuk hidup dalam dunia yang sia-sia ini dengan tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah beri bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan terbaik, kesempatan terindah boleh kami rasakan, kami alami melalui membaca dan merenungkan firman. Berikanlah kami hati-Mu, hati sebagai hamba yang dengan setia melakukan semua yang Tuhan ajarkan bagi kami.
Biarlah kami menjalani hidup dengan terus-menerus takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan kami mau terus bermohon. Tuhan menyertai kami supaya kami menjadi alat berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.